AS Roma secara resmi berpisah dengan Jose Mourinho. Pemecatan ini terkesan mendadak dan mengejutkan banyak pihak, termasuk fans dari AS Roma itu sendiri. Salah satunya Randy Teng, yang dulu waktu Roma ke Indonesia sedih banget karena nggak bisa ketemu Gervinho secara langsung. Karena dulu Gervinho bawa cewek ya, Teng, salah ke Indonesia. Iya. Jadi Ada sih begitu ya. ditahan di imigrasi. Ya ini aku juga sedih nih semalam. Kenapa tuh? Lihat Mourinho jadi sedih ya? apa ya namanya tuh jadi Cirambai. Oh iya. Cirambai. Bikin video TikToknya nggak? Kayaknya sih Lagi gitu ya, sedih. menangis. Orang-orang menangis gara-gara capres, gua gara-gara Mourinho. Gara-gara Mourinho, benar-benar. Nah, Teng, sebenarnya apa sih Teng yang terjadi antara Mourinho dengan AS Roma? Bener nggak sih kalau Mourinho itu sebenarnya dipecat? Jadi gini sih, awalnya kan banyak media ramai itu Mourinho itu dipecat. Cuman dari beberapa forum juga membahas yang katanya dari langsung dari Italia, gitu, dari Roma gitu kan katanya gitu. Katanya sih ketika setelah lawan Lazio kalah di Coppa Italia gitu, terus ada isu gitu kan kalau Mourinho ini mau dievaluasi gitu kan, ada wacana mau dipecat segala macam. Nah, Mourinho sebagai pelatih kelas dunia mungkin agak kesinggung kayaknya ya. Setelah lawan Milan akhirnya semakin kuat tuh isu itu. Mungkin ada pertemuan gitu kan, kalau di kita mungkin bertemu kenapa nih saya Ada isu dipecat gitu kan. Mungkin alasannya karena waktu itu juga jarang menang gitu kan. Terutama Barcelona Lazio yang secara derby. Nah, Mourinho datang kemudian daripada lo pecat mungkin kayak gitu ya, kata Mourinho tuh mending aku resign aja karena saya tahu keuangan Roma lagi miskin gitu kan, lagi susah keuangannya, kalau mencat saya pesangonnya bakal besar. Akhirnya Mourinho sepakat mundurkan diri, tapi tetap dapat duit juga gitu. Kalau nggak salah tuh kisarannya tuh sekitar 3 juta euro. Itu kecil loh buat Mourinho. Mourinho itu ketika dia dipecat dari Spurs itu dia dapat pesangon kalau nggak salah 17 juta euro. 17 juta. Ya, sementara di Roma itu 3 juta. Jadi di sisi lain di luar soal dia dipecat atau mengundurkan diri, dengan ada kabar kalau dia itu mengerti situasi keuangan Roma, jadi kan dia ada rasa sayang sama Roma. Rasa sayang sama Roma, betul. Itu yang bikin sedih, bro. Itu yang bikin sedih. Oh, ternyata begini ya, dia paham sama situasi Roma sekarang gitu loh. Makanya pas lagi dia ninggalin Trigoria, dia kan nangis tuh di mobil. Ya, saya juga ikut nangis. Oke. Karena terakhir kali dia nangis mungkin waktu pas sama Inter ya. Waktu dia pindah ke Kalau cabut ya Madrid. Ya, Mourinho sama Roma juga pernah nangis sebelumnya. Pernah nangis juga. Ya, pas lagi juara Liga Konfederasi sama masuk ke final Liga Eropa musim kemarin. Sempat juga. Terus terakhir tuh dia pas ninggalin kota Roma tuh. Wah, sedih lah pokoknya. Nah, Teng, terus kan ada kabar nih soal siklus musim ketiga Mourinho, Teng. Siklus musim ketiga itu apa sih sebenarnya maksudnya, Teng? Sebenarnya berkaca dari sejarah ya, Dit. Itu Mourinho itu biasanya kalau dipertahankan sampai musim ketiga, biasanya nggak bagus-bagus amat, gitu kan. Ini kejadian 2 kali di Chelsea, terus sama waktu ngelatih Real Madrid. Di musim ketiga lah dia dipecat atau mundur dari kepelatihan tersebut itu. Termasuk saya sekarang terakhir di Roma. Ini musim ketiganya di Roma gitu loh. Memang musim ketiga ini kayaknya memang udah mentok gitu loh. Jadi mentok, jarang menang, akhirnya ya Mourinho harus berpihak sama Roma gitu. Betul. Di MU juga sama musim ketiga. Kalau nggak salah musim ketiga. Iya, musim ketiga juga di Manchester United dia musim ketiganya mainnya nggak terlalu bagus tuh MU, akhirnya dia kan dipecat gitu. Dipecat juga ya. Nah kan sebenarnya Mourinho tuh dipecat tentu karena dia ada kekurangannya ya. Meskipun yang nggak punya kekurangan itu cuma Amanda Zahra. Nah, apa sebenarnya kekurangan Mourinho di AS Roma, Kang? Ya, saya kira ini ya, Mourinho itu saya akui lah dia tuh pelatih yang luar biasa. Mungkin God-nya pelatih itu bagi aku Mourinho gitu. Mourinho dia dapat segalanya, seluruh kompetisi Eropa dia menang gitu. Terus dia memenangkan di liga yang berbeda-beda, di Spanyol dia di Inggris juara, di Italia juara gitu kan. Di Spanyol juga. Spanyol juara nggak sih dulu? Juara sama Madrid ya. Nah, tapi semakin beriringan dengan waktu gitu ya, waktu semakin sini itu kan makin modern tuh pelatih-pelatih yang lain gitu kan, makin berkembang taktiknya. Sementara taktik Mourinho itu memang aku lihat tuh udah agak usang kayaknya. Jadi parkir bus Mourinho tuh
udah kebaca lah gitu. Itu pertama, terus kemudian kartu merah. Kartu merah. Iya, Pemain jadi- atau siapa nih? Mourinho. Oh, justru Mourinho-nya yang di kartu Mourinho merah. tuh sering dapat kartu merah di Roma, makanya beberapa pertandingan yang krusial itu Mourinho tuh nggak ada mendampingi tim, nggak ada gitu. Apalagi mitosnya nih ya, kan Mourinho ini kan dia mantan pelatih Inter. Setiap Roma mau ketemu Inter, Mourinho itu selalu dapat kartu merah. Saya tuh nggak ngerti apa itu disengaja atau nggak sengaja. Nah, dua kali tuh kayak gitu tuh Mourinho tuh. Nah makanya Mourinho karena kartu merah ini dengan total kalau nggak salah 5 kartu merah, dia ini melewatkan beberapa momen krusial yang seharusnya tim ini bisa didampingi oleh dia dan mendapatkan kemenangan. Tapi kan enggak gitu kan, karena Mourinho kartu merah gitu. Meski beberapa pertandingan ada juga yang tanpa Mourinho, Roma tetap menang. Ya tapi ngaruh lah, gengges lah gitu lah kartu merah ini untuk Roma gitu. Meskipun ya jadi hiburan juga, wah pelatih gua nih. Gitu Kartu kan, merah. kartu merah karena aksi-aksi yang kadang-kadang konyol lucu gitu ya, protes nggak penting gitu, tapi ya dampaknya impactnya ke tim nggak bagus juga gitu. Berarti ini mirip sama ikan-ikan Wadi Persib, Teng. Tiap Ah, mau away, tiap dia away, cedera dia atau cedera. dapat kartu kuning. Iya, kalau di kanan gacor, di luar, Di luar, waduh ya. Selain itu dia Mourinho ya, ini selain kartu merah dia juga ini konflik sama pemain. Oh, ada konflik. Selalu ada konflik kayaknya di tiap tim ya. Iya, selalu, ya dia seperti itu ya, setiap timnya selalu ada konflik sama Mourinho. Dia konflik sama Rick Karsdorp waktu itu, sampai Rick Karsdorp itu hampir semusim itu nggak dimainin musim kemarin, itu kan sama Roma. Memang ada cederanya juga Karsdorp, cuman sebagian besar karena konflik sama Mourinho. Terus katanya sih akhir-akhir ini setelah Mourinho cabut terkuak gitu kan sama Pellegrini, sama Spinazzola, terus sama apa namanya tuh ya itu Pellegrini sama Spinazzola lah yang paling baru terkuak itu. Jadi banyak konflik-konflik yang seperti biasa, seperti dengan klub sebelumnya yang akhirnya membuat tim juga nggak kondusif gitu. Nah, Teng, kalau misalnya soal kekurangan terus ya, Hmm. itu kan nggak mungkin ya Mourinho tuh bisa bertahan lama di Roma. Dia tentu punya kelebihannya. Kira-kira kelebihannya tuh apa sih, Teng? Yang pertama ketika datang ke Roma itu dia brandingnya bagus banget. Jadi membuat Roma ini bisa secara saham naik, branding bagus gitu kan. Dari branding itu dia jadi daya tarik penonton gitu kan. Jadi penonton semakin banyak datang ke stadion. Terus kemudian juga yang paling intinya Roma ini udah lama nggak dapat gelar, Dit. Udah lama nggak dapat gelar. Iya. Dan setelah sama Mourinho dapat gelar Roma ini. Bukan pohon bonsai ya, Dit. Bukan piala bonsai, gelar ini gelar asli loh. Ini Eropa kompetisi lagi ya? Iya, kompetisi resmi gitu, meskipun ini tingkatan 3 di Eropa. Tapi ya seenggaknya dapat ngasih gelar lah ke Roma gitu. Itu sih. Mourinho memberikan gelar juara itu terakhir 2008, itu juga Coppa Italia gitu kan. Kelebihan intinya gelar yang didapatkan Mourinho ini menghindarkan pendukung Roma dari ejekan piala bonsai. Oke. Ya itu intinya mah itu. Dan hebatnya itu Mourinho ini dia tuh setelah juara di Piala Konfederasi musim berikutnya dia bawa Roma ke final Liga Eropa. Artinya Mourinho ini dia 2 kali berturut-turut membawa Roma ini ke final kompetisi Eropa dengan skuad yang pas-pasan loh, Dit. Dengan skuad yang banyak cedera gitu kan. Terus sebenarnya pemain Inter Mourinho itu nggak semuanya gabung ke Roma, pemain penunjang aja, tapi Mourinho bisa kok bawa ke final gitu. Semoga final. Gelar apa sih, Teng, yang bikin para fans AS Roma menilai bahwa Mourinho ini berjasa buat mereka gitu? Itu terakhir Roma dapat gelar kan 2008, sekarang dapat gelar, kemarin dapat kasih gelar Piala Konfederasi gitu kan. Yang Roma ada sama sekali, kota Roma ini sudah lama ngebar euforia gitu kan. Sekali dapat gelar meskipun ya kompetisi tingkat ketiga gitu kan Eropa, tetap dinikmati sama semua, dirayakan. Jadi nggak mau kalah sama derby kan saya sama fans Lazio kan sempat dapat gelar nih gitu kan. Nggak lama lah dapat Coppa Italia gitu kan, dapat Super Coppa kan. Roma kan udah lama enggak, jadi lama makanya nggak itu penting banget buat kita banggakan dan tidak dihina sekedar piala bonsai aja. Tapi bagiku gini sih, Dit, untuk Mourinho, sejak datangnya Mourinho, Roma mau juara, mau menang, mau kalah, ketika ada Mourinho di pinggir lapangan mendampingi Roma, itu tuh udah cukup menghibur bagiku gitu.
dengan gesturnya dia di bangku cadangan, ngasih instruksi, protes ke wasit, terus dia ngasih semangat ke pemainnya tuh dia aneh-aneh lah pokoknya lah, lucu-lucu lah gitu. Nah, yang jadi pertanyaan Teng, kira-kira kemana karir Mourinho selanjutnya? Apakah benar dia akan ke Persingangawi, Teng? Ais, nganjuk kali ya. Oke, jadi perkiraannya sih sejauh ini Roma sepeninggal Mourinho ini mau ke katanya ya, apakah mempertimbangkan kembali tawaran dari Liga Arab gitu kan, atau ke Newcastle yang katanya itu ya di Howe itu udah mulai nggak aman posisinya di Newcastle, atau dia kembali mempertimbangkan jadi pelatih timnas Portugal, atau PSG kalau Enrique ini dipecat karena tidak juara Liga Champions. Tapi menurutku baiknya Mourinho ini di klub ini udahlah, dia udah tamat lah, gitu kan. Kalau secara agamanya mah dia duniawi udah selesai, tinggal mikirin akhirat lah, udah kan. Jadi soal klub ini Mourinho udah selesai. Bagiku udah saatnya Mourinho ini mencoba timnas Portugal. Kayaknya akan seru kalau Mourinho di timnas. Kenapa? Karena pertandingan jeda internasional selain Piala Dunia, selain Euro itu kan nggak seru ya. Kan kalau persahabatan nggak seru gitu. Tapi ketika ada Mourinho, nilai pertandingan jeda internasional ini akan lebih menarik gitu dengan adanya Mourinho. Ditambah ya Mourinho udah tinggal nambah ngejar gelar Piala Dunia deh, ngejar gelar Euro deh gitu kan. Ya klubnya udah beres gitu, udah tamat, udah tutup buku gitu. Oke, menarik banget ya katanya bahasan kita soal perpisahan Jose Mourinho dengan AS Roma, yang mana teman bahasa iya, menangisi Jose Mourinho bukan menangisi capres gitu. Jadi pilih siapa, Teng? Ya gitulah pokoknya lah. yang ini aja, yang bisa bayar aja. Itu tadi pembahasannya, saksikan terus YouTube Liga Laga.id.